Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina la tulhikum la tulhikum amwalukum amwalukum wala auladukum wala auladukum an dzikrillah an dzikrillah wa man yaf'al wa man yaf'al dzalika dzalika fa ulaika faulaika humul khasirun. humul khasirun. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dikalahkan dengan urusan duniamu dan mengurus keluargamu sampai kamu meninggalkan zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, maka barang siapa yang melakukan itu, yaitu yang dia gara-gara sibuk urusan dunia, gara-gara sibuk ngurusin keluarga, lalu dia tidak zikir, nggak sempat ikut zikir, selalu buru-buru, sholat saya sholat, tapi kalau selesai langsung pergi. Untuk zikir terasa berat karena buru-buru urusan dunia. Siapa yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu kelompok orang-orang yang rugi. Kelompok orang-orang yang rugi. Ketika seseorang itu gara-gara sibuk urusan dunia sehingga dia tidak berzikir. Nah, ayat ini langsung mengevaluasi diri kita. Jangan ditujukan ke orang lain. Seleksi diri kita. Masuk kelompok orang yang selalu berzikir, tidak terganggu dengan urusan dunia, apa termasuk gara-gara sibuk urusan dunia lalu tidak berzikir. Masing-masing koreksi diri. Lalu siapa yang gara-gara sibuk urusan dunia lalu meninggalkan zikir, berarti dia masuk kelompok orang yang rugi. Rugi kalau dimaksud khasirun, rugi dalam Al-Quran itu yang dimaksud kelompok-kelompok ahli neraka. Jadi orang yang sibuk urusan dunia meninggalkan zikir kepada Allah itu masuk kelompok ahli neraka. Na'udzubillah min. Ini ayat-ayat peringatan. Dan ini Quran. Dan artinya memang seperti itu. Gitu. Bukan saya menekan pada jamaah apa itu membelokkan arti. Enggak, buka aja sendiri. Artinya lihat. Gitu. Saya kasih tahu tempatnya tadi. Quran surah Al-Munafiqun ayat 9.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu disibukkan dengan urusan duniamu, amwal, malun jamaknya amwal. Wala auladukum, dan jangan kamu disibukkan urusan keluarga, lalu kamu meninggalkan zikir. An dzikrillah, an itu meninggalkan. Kalau min sebagian masuk, kalau an meninggalkan. Itu sama-sama huruf jar. Huruf jar ada min, ila, an, ala, ya, itu huruf-huruf jar. Dan dalam ilmu nahwu masing-masing punya arti. Kalau an artinya meninggalkan, kalau min berarti masuk ke sebagian. Gitu. Nah, jadi orang-orang yang sibuk urusan dunia, sibuk urusan keluarga, lalu dia sampai lupa zikir kepada Allah. Nah, zikir di sini, an dzikrillah di sini maknanya luas. Bisa yang dimaksud sibuk urusan dunia sehingga dia tidak sholat 5 waktu. Tuh. Bisa juga gara-gara dia sibuk urusan dunia, akhirnya dia tidak menjalankan rukun-rukun agama. Bisa juga dia sibuk urusan-urusan dunia, dia nggak sempat mendatangi majelis-majelis zikir. Itu maknanya di situ luas. Yang jelas, gara-gara sibuk urusan dunia, akhirnya meninggalkan perintah-perintah Allah. Gitu. Nah, sehingga di situ menjadi terbelah dua. Mana orang yang terganggu zikirnya dengan urusan dunia, mana orang yang masih jejak, yang masih tidak mau, gara-gara sibuk urusan dunia, lalu dia sampai nggak zikir, dia nggak mau. Karena kalau masuk ke situ, masuk kelompok orang yang rugi. Dia tidak mau jadi orang yang rugi akhirat. Gitu. Sehingga urusan dunia cari, jangan nggak kerja aja. Tapi ingat, kalau sudah giliran zikir, urusan yang lain, urusan dunia kalahin. Jangan turutin aja, males. Yang banyak kan males, ya loh? Yang banyak males. Kalau sudah sibuk itu, udah. Kadang-kadang nggak sibuk, nggak ngapa-ngapain, nggak ada acara, enggak, tapi tetap tidak zikir. Emang hatinya memang males. Nah, males ini nggak ada obatnya kecuali diri sendiri yang bertekad. Nggak ada obatnya. Sampai hari kiamat kamu nyari obat males di warung-warung nggak ketemu. Ada nggak? Bu, saya beli obat males, ada nggak Bu? Kata tukang warung, Bapak siapa ya? Gitu. Lah Bapak mulainya kapan begitu? Dikata orang apa? Di warung mah adanya juga bodrek, apalagi obat batuk, ya, kebutuhan sembako. Ini kalau ada orang datang ke warung, Bu, saya mau beli obat malas. Kata tukang warung, dirimu sendiri itu. Adanya dalam dirimu sendiri, nggak ada pada orang lain.
Jadi kalau kita ini kok nurutin males sampai kapanpun males. Saya sering mengatakan begini, orang cacat bisa berhasil. Bisa berhasil. Orang nggak punya tangan bisa berhasil. Orang nggak punya kaki, jalannya ngesot, bisa berhasil. Bahkan dia sampai menjadi juara dunia. Karena ada kan kelompok orang-orang yang disabilitas itu kan, ya kan? Ya, hebat. Begitu. Padahal dia cacat, tapi tetap bisa berhasil. Yang nggak berhasil adalah orang malas. Urusan dunia akhirat tetap menjeblok karena malas itu. Maka lafadznya itu dia perhatikan lafadznya. Sifatnya adalah nahi, melarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan la tulhikum, jangan kamu karena sibuk amwalukum urusan duniamu, wala auladukum dan karena gara-gara kamu sibuk urusan keturunanmu, anak-anak, istri, cucu. Wah, urusan keluarga itu gak habis-habis gitu. Dan itu yang paling pokok. Jadi dunia itu pokoknya cuma dua, urusan pekerjaan, urusan harta, itu yang gak pernah berhenti, gak pernah habis-habisnya. Juga urusan keluarga. Ada orang ngomong, Pak Ustadz, doain saya supaya nanti setelah pensiun saya bisa aktif untuk ikut zikir. Oh iya, saya doain biar sehat, biar sampai pensiun bisa nanti setelah pensiun bergabung ikut zikir. Tapi ternyata begitu sudah pensiun ngomongnya, Pak Ustadz, saya masih banyak kerjaan, masih sibuk. Karena apa? Karena sebelum pensiun biasanya kan ada pengarahan, nanti ada pelatihan supaya nanti setelah pensiun ada kegiatan kan. Nah, sehingga dilatih kegiatan ternak, dilatih kegiatan tani dan lain-lain. Lah bener, nggak ngurusin itu terus. Maka kata Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah itu melalaikan kepadamu, melalaikan kepadamu apa? At-takasur, kebanyakan urusan-urusan dunia. Sampai kapan urusan dunia itu habis? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Batasnya tuh. Kalau sudah masuk liang kubur, dipatok dua baru berhenti dia. Sebelum dipatok dua, berhenti nggak orang urusan dunia? Enggak. Jadi orang itu kalau tidak mau menyisihkan waktu untuk berzikir dengan kemauan sendiri, dengan kuat, dia turutin aja, entar sampai tua nggak bakalan begitu, nggak bakalan. Itu sudah ayatnya begitu. Gitu. Jadi kalau urusan dunia itu orang nggak ada habis-habisnya, gitu. Ya, jadi koreksi nih pada diri kita. Nggak usah nunjuk orang lain, diri kita aja. Selama ini bagaimana dengan zikir? Gitu.
Ada yang benar-benar kemana saja dia berusaha untuk datang, walaupun hujan, istiqomah gitu, walaupun pakai sepeda ontel, kretek, kemana aja tetap datang, karena udah merasa nyatu, merasa butuh. Ada yang hanya sesekali waktu dalam sebulan, gitu. Ada enggak? Ada yang benar-benar tiap waktu, enggak pernah dia itu untuk lalai. Karena pesan guru, ada zikir harian, ada zikir mingguan, ada zikir bulanan. Ini satu paket. Ini sudah yang dipesan oleh guru yang harus dijalankan. Zikir harian setiap habis sholat 165. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. 165 setiap habis sholat. Digenepin biar gampangan. 165 mah nggak punya tasbih yang 165, isinya tasbih itu 100, sehingga digenepin 2 kali putaran, berarti 200. Setiap habis sholat 200. Kalau dia merasa penting, nggak pernah ninggalin. Dia pikirin urusan akhiratnya, jangan sampai lalai urusan dunia. Zikir itu harus pasti, jangan sampai enggak. Begitu. Jadi enggak pernah ninggalin setiap habis sholat. Itu zikir yang harian. Terus ada zikir mingguan, khotaman, yang kita laksanakan setiap malam Selasa. Dulunya malam Rebo, sekarang bergeser malam Selasa. Karena malam Rebo ngaji di As-Salamiyah. Ditanyain mulu, nah, sehingga bisa digeser-geser gitu. Nah, itu mingguan. Lah apa itu perlunya zikir mingguan? Kalau zikir harian itu silsilahnya nggak dibaca semua, hanya 3. Tapi kalau zikir yang khotaman itu silsilahnya dibaca semua, sehingga kita ini terhubung kepada silsilah para waliullah yang ada dalam silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kita jangan sampai putus gitu. Syekh Mabul Al-Karohi, Syekh Hasan Basri, Syekh Tolhah Kalisabudilpun, itu semuanya terhubung. Karena kita ini nggak bisa terputus dengan mata rantai para wali-wali Allah. Itu adanya di khotaman. Kalau nggak khotaman nggak nyambung kalian. Kalau nggak khotaman nggak nyambung. Gitu. Saya nggak sempat Ustaz. Ya, tapi itu urusan dunia lagi aja, nggak sempet. Kalau kata-kata nggak sempet, sesungguhnya kemana itu orangnya? Ada nggak? Ada, cuma dia mengalahkan zikirnya dengan urusan yang lain, sehingga ngomongnya tidak sempet. Gitu. Padahal orangnya masih ada nggak? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Tapi kok nggak kelihatan? Karena belum merasa perlu dengan urusan zikir. Dia menganggap zikir biasa-biasa saja. Nah ini keyakinan, kalau sudah nggak yakin udah susah ya. Gitu. Itu zikir mingguan. Ada zikir bulanan, yaitu manakib. Kegiatan zikir khotaman selesai habis isya, kemudian manakib. Lah terus kenapa kok harus ikut manakib?
Karena ketika manaqib itu dibaca, ketika perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani itu diperingati, itu roh daripada Syekh Abdul Qadir hadir. Gitu. Kita majelis manaqib itu majelis berkah. Karena roh para wali-wali Allah itu gitu. Dan disebutnya gitu. Nah, terus pentingnya lagi di manaqib itu ada khidmah ilmiah. Sehingga dari situ kita dapat pengetahuan. Akhirnya zikir plus ada ilmu. Jangan sampai zikir tapi tidak berdasar ilmu. Sehingga komplit nih, paket ini komplit. Harian terjaga, gak pernah lupa zikir pada Allah. Mingguan supaya terkait dengan silsilah para wali-wali Allah. Bulanan supaya kita mendapatkan tambahan ilmu. Sehingga paketnya komplit. Kalau paket komplit ini apa? Iya, paket komplit. Gitu. Insya Allah. Dan di situ mudah-mudahan ini sekedar mengingatkan pada diri saya dan kepada yang lain juga. Mudah-mudahan kita itu dilapangkan hati kita untuk berzikir kepada Allah, sehingga kita benar-benar masuk kelompok orang-orang yang berbahagia, tenang, tentram sampai nanti di akhirat. Semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan sholat Isyraq 2 rakaat, kulhu, kemudian 2 rakaat sholat isti'adzah, kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. Kemudian sholat istikharah, rakaat pertama kedua sama, yaitu kulhu 7 kali, ayat kursi 1 kali. Saja mudah-mudahan sehat walafiat dan keluarga kita dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.